ada hal yang memang harus kita ikhlaskan. Donggala, Palu, kemudian di sini menuju ya Jawa Barat. Jawa Barat di sini Bandung ya, Sukabumi, kemudian ini Bogor, Depok, ini masuk ke DKI Jakarta. Hati-hati, saya melihat gedung yang bergoyang dan bahkan ada yang runtuh. Sini saya melihat Pulau Sulawesi. Ya, saya melihat di sini Donggala, Palu, rentan sekali tanah yang menggulung seperti terulang kembali. Saya melihat di sini. Nah, ini kartu death, inilah simbol kematian. Bagaimana kondisi alam Indonesia mulai Juli ini hingga Desember 2026? Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste. Warga Papat, saya Yesi Dayak, hari ini 5 Juli 2026, kembali lagi hadir di channel YouTube Kiblat Papat ini seperti biasa untuk memprediksi menggunakan kartu tarot dan juga mata batin saya terkait kondisi global ataupun kondisi di Indonesia, baik secara politik, ekonomi, budaya, sosial, ataupun juga alam. Baik warga Papat, hari ini sebenarnya sudah dari minggu-minggu kemarin, dari Juni ya, saya sudah mendapat pesan, mendapat sign baik secara spiritual dan juga tanda-tanda alam ini sudah sangat semakin kencang begitu ya yang saya rasakan. Nah, ini juga yang menggerakkan saya untuk membuat konten khusus terkait peringatan ya kepada warga Papat dan juga masyarakat Indonesia, apa ini yang harus kita berhati-hati terkait kondisi alam di Indonesia. Baik warga Papat, jika warga Papat mengikuti ya dari update BMKG atau juga di media sosial per tanggal 2 Juli kemarin, kalau warga Papat tahu begitu ya, ini anak Krakatau yang ada di Lampung sana sudah terjadi erupsi ya, dan ini sudah siaga 3 begitu ya. Nah, ini juga terjadi di Gunung Semeru di Jawa Timur begitu, ini pun juga siaga 3 yang semenjak Juni lalu, bahkan di awal Juli ini juga masih terjadi erupsi. Nah, inilah warga Papat yang merupakan juga sebagai sign kode alam bagi saya secara pribadi atau juga teman-teman paranormal atau juga indigo di luar sana tentunya merasakan sesuatu hawa yang cukup panas terjadi di tubuh ini, terasa ya ketika akan terjadi pergolakan alam begitu ya. Nah, begini warga Papat, ini dari secara apa ya, ilmu pengetahuannya saja atau dari data-data dari BMKG ini sudah menunjukkan begitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari luar negeri juga ada gempa yang cukup hebat beberapa waktu yang lalu terjadi di Venezuela sampai menelan korban, kalau nggak salah per hari ini sampai hampir 2000 korban nyawa begitu ya. Nah, ini apakah ini ada kaitannya dengan Indonesia? Jelas ada, karena Indonesia berada di satu siklus atau di satu rangkaian lintasan ring fire atau cincin api Pasifik. Apa itu ring fire? Ring fire ini adalah lingkaran ya, lingkaran di bawah bumi sana, cincin api yang ada di bawah bumi yang saling terhubung satu sama lain begitu ya. Nah, Indonesia salah satu ya, mulai dari New Zealand, Indonesia, Jepang ya, kemudian juga melintasi Selat Bering, kemudian juga ke pantai barat Amerika Serikat sana lintasan ring fire, dan kemudian berakhir di ujung Afrika Selatan. Ini ring fire yang ada di muka bumi, dan dari ring fire ini terdapat ya 450 gunung api yang aktif. Nah,
beberapa di Indonesia ini kan banyak sekali ya, dan jumlahnya sebanyak 127 gunung api yang aktif ada di Indonesia. Begitu ya, bayangkan sangat banyak. Inilah kenapa jika kita lihat atau warga Papat rutin mengikuti BMKG, akhir-akhir ini hampir setiap hari terjadi gempa, baik dalam skala kecil begitu ya maupun skala besar, seperti yang terjadi di Pacitan beberapa waktu yang lalu, skala 5,6 sampai dirasakan sampai ke Jogja ya, begitu ya warga Papat ya. Nah, ini kan ada trigger juga dari Semeru. Itu ya, jadi ini ada satu rentetan ya, jadi ketika ada gempa tentunya juga akan men-trigger gunung api ini untuk erupsi atau meletus. Nah, ini warga Papat yang akan saya lihat ya, karena saya merasakan ada sesuatu dalam waktu dekat ini, dan ini merupakan prediksi ramalan ini. Semoga ini suatu kesalahan atau tidak terjadi, atau di sini juga untuk memperingati kita semua warga Papat tentunya dan masyarakat Indonesia untuk kita waspada, untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dilindungi jikapun sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya dalam keadaan selamat. Baik warga Papat, seperti biasa saya akan menshuffle kartu tarot saya, mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi alam Indonesia mulai Juli ini hingga Desember 2026. Baik, 1 kartu ya, ini 1 kartu mau keluar tadi ya, sehingga saya harus tarik. Kartu yang pertama adalah, maaf, ini ya, kartu Death ya, kartu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua adalah Three of Cups ya. Kemudian di sini ada Chariot, dan bottom deck card saya adalah Judgment. Baik, pertanyaannya tadi adalah tentang kondisi alam Indonesia, apa yang akan terjadi dari Juli ini hingga Desember 2026. Kartu yang pertama adalah ya, yang tadi ya, kartunya sudah mau keluar tapi saya langsung tarik. Ini kartu Death, bisa dilihat di sini ya. Kartu kematian ini juga bisa menyimbolkan suatu kayak siklus awal baru, ada yang memang harus dihentikan, ada yang harus diselesaikan. Ini juga sebenarnya kematian ini tidak selalu menyimbolkan hal-hal yang buruk begitu ya, merupakan suatu siklus yang ada di muka bumi ini. Nah, ini ketika tadi saya katakan di awal, saya sudah mendapat beberapa kali tanda dan bahkan saya seperti didorong begitu ya untuk menyampaikan pesan ini. Kartu kematian ini menyimbolkan di sini akan terjadi, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi begini, ketika terjadi suatu bencana alam ya, kita tidak menghendaki yang namanya korban, tapi yang saya lihat di sini warga Papat, dari kartu pertama, kartu Death ini saja, inilah ya yang sudah menjadi seperti mimpi buruk saya dari bulan Juni, jelas terlihat di sini ya, apalagi ditambah lagi ada trigger dari anak Krakatau ini, kemudian Semeru ini, kemudian terjadi juga di Pacitan, Selat Sunda. Rentetan dari Selat Sunda ini saya merasakan, mohon maaf, di sini saya melihat Pulau Sulawesi. Ya, saya melihat di sini Donggala, Palu, rentan sekali tanah yang menggulung seperti terulang kembali. Saya melihat di sini. Nah, ini kartu Death ini, inilah simbol kematian sebagai awal baru sebenarnya. Tapi di sini inilah kita akan berduka, ada hal yang memang harus kita ikhlaskan. Donggala, Palu, kemudian di sini menuju ya Jawa Barat di sini Bandung ya, Sukabumi, kemudian ini Bogor, Depok, ini masuk ke DKI Jakarta. Hati-hati, saya melihat gedung yang bergoyang dan bahkan ada yang runtuh dan rubuh warga Papat. Di sini saya melihat manusia berlari, ada yang tertindih dari bangunan-bangunan, ada banyak korban. Karena di sini saya melihat bukan hanya gedung yang runtuh tapi tanah yang menggulung. Kemudian ke area Yogyakarta.
Yogyakarta. Yogyakarta ini selalu saya merasakan sesuatu yang lain, sesuatu energi yang cukup kuat, seperti ada gerakan. Di sini saya melihat seperti naga di bawah tanah yang sedang bergerak begitu ya, sedang melakukan reaksinya. Ini ya, dan ini mungkin yang disebut ring fire dari ilmu pengetahuan begitu ya. Cuma yang saya lihat seperti itu, ada yang bergerak seperti sedang merelaksasikan tubuhnya begitu, sehingga semua harus terangkat dari bawah kemudian masuk ke dalam bumi, bergerak, kemudian ada yang ditelan oleh bumi. Inilah yang saya lihat. Kemudian di sini keluar kartu kematian. Artinya di sini saya tidak menginginkan ya, saya tidak menginginkan ini terjadi, namun waspada warga papat. Ini juga menyadarkan kita kembali untuk kembali berselaras dengan alam. Ya, sebelum ini terlambat, sebelum ini terjadi. Kemudian ini kartu kedua adalah Three of Cup ya. Three of Cup di sini ini terlihat ya, ada sesuatu yang memang harus kita lewati. Ada sepertinya tugas dari alam, dari semesta untuk mendidik umat manusia, untuk mengajarkan kita kembali menjadi manusia seutuhnya. Jadi ketika peristiwa ini terjadi begitu ya, di sini saya melihat alam sedang mengajarkan kita untuk berselaras dengan alam, bukan alam berselaras dengan manusia, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa prediksi sebelumnya begitu ya, bagaimana kondisi manusia hari ini, para pejabat, para koruptor yang tidak lagi memikirkan bagaimana nasib masyarakat kecil di bawah sana begitu ya, yang semakin hari semakin tertindas begitu ya. Inilah ya, manusia tidak mampu lagi memanusiakan manusia lain, tidak ada lagi yang namanya eling lan waspada begitu ketika mendapat jabatan itu yang seharusnya digunakan untuk berpihak kepada rakyat, tapi justru disia-siakan untuk memperkaya dirinya sendiri begitu ya, untuk kepuasan begitu ya. Inilah alam ini mendeteksi energi umat manusia, ya, merespon ketika kitanya ini sudah tidak bisa berselaras dengan manusia, kemudian tidak berselaras lagi dengan alam, terjadi pembalakan liar, terjadi yang seperti di Sumatera, di Aceh yang beberapa waktu yang lalu, berapa banyak, sampai hari ini pun kehidupan di sana belum kembali pulih. Kemudian ya di Papua, berapa banyak tanah Papua yang dihancurkan. Ya, hutan-hutan sudah dibalak begitu. Di Kalimantan juga sama. Ini kan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia yang sebagai paru-paru dunia, hari ini sudah banyak yang gundul ini. Ya, ketika manusia tidak mampu berselaras dengan bumi, dengan alam, alam yang akan memberi ajaran, akan memberi siklus begitu ya, timbal balik. Nah, di sini yang mirisnya begitu ya, rakyat kecil selalu menjadi korban yang paling banyak. Karena alam tidak lagi bisa memilih gitu. Ketika alam ini bereaksi, ketika alam ini untuk berusaha mengembalikan kepada siklus awalnya, otomatis akan banyak sekali ya yang menjadi korban. Inilah warga papat yang saya sangat khawatirkan ya, yang menjadi kayak ada ganjalan di dalam batin saya beberapa sebulan terakhir ini begitu ya. Saya berusaha untuk menahan begitu ya, ternyata ini memang harus saya sampaikan sebagai peringatan, bukan untuk menakut-nakuti warga papat begitu ya, tapi ini merupakan peringatan bagi kita semua, bagi diri saya juga kembali untuk sadar diri, mawas diri, kembali ke jati diri kita ya, berselaras dengan alam, menyatu lagi dengan bumi. Kemudian Indonesia ini kan kita adalah negara yang syarat akan budaya adat istiadat ya, sesuai dengan agamanya masing-masing atau orang-orang spiritual. Mari kita lakukan sedekah bumi, sedekah alam, bukan untuk menyembah entitas lain, bukan. Sedekah alam itu adalah sebagai bentuk wujud terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa yang sudah memberi kita kehidupan, memberi kita makan, memberikan kita tempat tinggal. Kita ini hanya penumpang di sini ya, tapi kita serakah ini ya. Kemudian kartu ketiga adalah Chariot.
chariot ini terlihat ini ya, kereta kuda, ada terjadi pergerakan, ada terjadi memang di sini, yaitu tadi bisa juga ini serangan, begitu ya. Serangan dari mana? Semesta. Ya, semesta ini ketika sudah merasa bahwa tidak dihargai, semesta ini adalah mata dari Sang Pencipta. Ketika kita tidak mampu lagi, begitu ya, memaknai bahwa kehidupan ini untuk apa sih? Ya, kehidupan ini apakah kita untuk berguna bagi alam, bagi manusia lain, atau hanya untuk keserakahan diri sendiri, begitu? Ya, maka terjadilah pembalasan. Ya, pembalasan dari alam, ya, ketika alam bergerak, manusia ini tidak akan ada artinya, tidak akan ada lagi kemampuan apapun, sehebat dan sekaya apapun. Kita sudah melihat banyak contoh yang terjadi di Aceh 2004 yang lalu, seperti apa, semua habis luluh lantah, tsunami. Nah, ini yang saya lihat kembali lagi, saya melihat di sini seperti inilah ya, ramalan Jayabaya. Ya, tentang Pulau Jawa yang terbagi dua, begitu ya. Ini selain dari ketika terjadi gempa dahsyat di atas skala 9,8, 9,9, ini pusatnya di Selat Sunda, kembali lagi dari Sulawesi, tapi ini menggegerkan ya, bahkan bukan hanya bumi Nusantara ini, tapi sampai ke negara-negara tetangga juga ikut merasa. Lalu ketika ini terjadi, gunung-gunung api pun aktif. Warga Papat, hati-hati. Ya, inilah ya yang merupakan kewaspadaan kita semua, begitu ya. Karena apa? Dampaknya bukan hanya sampai selesai di situ. Saya melihat air laut yang cukup tinggi 30 meter ini akan naik ke daratan. Ini mengerikan sekali. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Ya, mohon maaf. Ya, ini saya tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi saya melihat sangat jelas. Ya, Yogyakarta, Sulawesi, DKI Jakarta juga kena imbasnya. Jawa Barat, karena ini Selat Sunda. Ya, ada di bawah sana yang seperti terbuka, merekah, menganga tanah di bawah sana. Area Jawa Barat ini, Sesar Lembang, Sesar Citarik, dan semuanya ini meregang seperti itu. Ya, warga Papat ini, saya tidak ingin berkata yang terlalu dramatis, tapi ini jelas terlihat dalam pandangan mata batin saya. Lalu bottom deck saya adalah judgment. Lihat di sini, judgment ini keadilan, pengadilan yang mengadili. Terlihat juga di sini ada malaikat, ada manusia. Ada malaikat yang mengadili umat manusia. Inilah yang saya sampaikan ya tadi ya, ketika manusia tidak mampu lagi berselaras, begitu ya, dengan alam, maka alamlah yang akan menselaraskan. Alamlah yang akan mengadili. Nah, di sini ya, ketika itu tadi ya, sangkakala itu berbunyi. Ya, terlihat di sini malaikat sedang meniup trompetnya. Ini adalah peringatan terakhir. Lihat saja hari-hari terakhir ini seperti apa. Ya, bagaimana para pejabat, bagaimana para pemimpin, bagaimana terjadi yang namanya kriminal, bagaimana terjadi yang namanya manusia tidak mampu lagi memanusiakan manusia lain. Ini adalah tanda-tanda alam, tanda-tanda dari semesta, tanda-tanda dari ilahi, gitu ya. Ini adalah trompet. Ya, ketika trompet ini sudah ditiupkan, artinya apa? Akan terjadi yang namanya pengadilan. Kita tidak bisa untuk melewatkan atau mau lari kemana, begitu ya, karena alam ini berkuasa. Warga Papat, akan terjadi memang pengadilan. Di sini saya melihat ya di angka 8. Hati-hati di bulan Agustus ini, bulan depan. Ya, mulai dari skala 7 ini sudah harus ada seperti masyarakat harus mulai terbiasa atau mulai mengerti yang namanya mitigasi. Kita harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya mulai saat ya. Mari kita sama-sama warga Papat untuk saling bergandengan tangan, untuk saling mendoakan satu sama lain. Kembali lagi
kembalilah ke jati diri kita sebagai umat manusia, memanusiakan manusia lain, kita berselaras dengan alam, begitu ya, kembalilah. Ya, kembalilah sebelum ini terjadi. Ya, karena ketika terjadi penghakiman, begitu ya, ketika trompet itu, sangkakala itu sudah ditiupkan, tidak ada artinya uang triliunan itu, tidak ada artinya jet pribadi itu, tidak ada artinya rumah yang senilai ya 10 miliar atau berapa ratus miliar, itu tidak ada artinya, akan rata semua. Ya, warga Papat, demikian. Mohon maaf sekali lagi ya. Ini pesan alam, pesan semesta yang memang sebenarnya tidak ingin saya sampaikan, tapi sepertinya ini memang harus saya sampaikan karena untuk bentuk kewaspadaan kita semua, dan mari kita sama-sama berdoa agar ini semua tidak terjadi. Ya, apapun itu, Indonesia dalam keadaan selamat, sejahtera, ya, kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Demikian warga Papat, prediksi mata batin saya terkait tentang kondisi alam dari Juli hingga Desember 2026. Jangan lupa warga Papat, subscribe, share, like, dan komen hanya di channel YouTube Kiblat Papat, karena hanya Kiblat Papat yang mengupas dengan mata batin paling awas. Salam.